Sobat UT Medan dimanapun Anda berada, ketemu lagi kita di podcast Jumpa Tengah. Hari ini edisi spesial ya, menghadirkan Direktur UT Medan. Halo Bunda. Halo Eka. Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah kabar baik Eka. Oh, Semoga juga baik ya. Baru pulang juga dari luar kota nih ya Bun ya? Betul. Padat merayap minggu ini. Persiapan, moga selalu sehat lah ya Bun ya. Amin, kita selalu berharap Bunda sehat. nih, iya. Ini kan udah masuk masa registrasi baru nih ya Bun ya. Iya betul, sudah sejak awal November kemarin. Tapi beririsan sama ujian, jadi kebayang nih repotnya ya Bun ya. Itulah serunya di UT. Serunya di UT. Oke Bunda, kita nih ngobrol-ngobrol santai aja ya Bun ya, supaya teman-teman yang belum tahu UT jadi kenal UT gitu ya Bun ya. Yang masih ragu-ragu mau daftar di UT, mudah-mudahan segera mendaftar gitu ya Bun ya. Betul, mudah-mudahan. Oke, baik. Bun, ini kan UT sudah lebih kurang 39 tahun ya. 29 tambah ini. 39 tahun ya, sejak tahun 84 gitu ya. Kiprahnya udah bisa dibilang cukup banyak nih untuk dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Bunda gimana sih peran UT selama ini di tengah masyarakat gitu? Kenapa masih ada ini UT negeri apa swasta gitu? Mungkin Bun gimana tanggapannya Bun? Iya, UT di tengah masyarakat kita sudah bisa melihat ya saat ini dengan jumlah mahasiswa kita sudah mencapai 500.000 mahasiswa, artinya UT itu sudah menjadi pilihan masyarakat, terutama masyarakat yang usia muda loh, di bawah 25 tahun, kini sudah mulai mengenal UT. Kita sudah tahu ada 60% mahasiswa UT sekarang ini adalah mereka yang berusia di bawah 25 tahun. Usia produktif berarti ya Bun Usia ya? produktif. Beda ya, kalau zaman dulu itu kan UT itu terkesan wah itu kampusnya para orang-orang sudah senior. Oh ya, bahasanya senior ya. Senior dong. Harus diperhalus Bun nanti. Oke, lanjut Bun. Ya, jadi Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri yang memang didirikan oleh pemerintah khusus bagi semua masyarakat yang ada di kota, yang ada di desa dan di tempat-tempat terluar dan terjauh itu, mereka bisa kuliah karena UT menyediakan akses untuk jenjang pendidikan tinggi. Jadi masyarakat tidak lagi ragu dan kini mereka sudah mulai mengenal UT. Iya, artinya sekarang UT itu nggak lagi milik para senior tapi sudah diminati kaum muda. Junior gitu ya. apa kaum muda? Kaum muda gitu ya Bun. Under kaum muda. 25 itu sudah banyak yang mendaftar di kita seperti itu ya Bun. Artinya masyarakat sudah mulai membutuhkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Ini tentu mereka-mereka yang sudah lulus dari SMA, SMK, MAN, MAS begitu ya. Mereka sudah memilih pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Walaupun mahasiswa kita itu mayoritasnya sudah bekerja loh, 90% mahasiswa UT sudah bekerja, artinya mereka sudah memanfaatkan waktu mereka, di samping mereka bekerja juga mereka meningkatkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Karena kan di kita ini fleksibel waktunya ya. Benar. Walaupun mereka bekerja dimanapun mereka bekerja sebagai ASN misalnya di perusahaan atau sebagai petani, nelayan dan lain sebagainya itu mereka bisa meningkatkan pendidikan mereka. Oke, jadi memang UT ini untuk semua kalangan ya Bun Betul. ya? Semua bisa kuliah Semua di UT. bisa kuliah di UT sesuai tagline kita ya Bun ya, menjangkau yang tak terjangkau. Menjangkau yang tak terjangkau. Siap. Bun, tadi udah nyinggung jumlah mahasiswa nih ya, lebih dari 500.000 mahasiswa seluruh Indonesia. Medan posisinya saat ini berada di angka 18.196 orang gitu ya Bun betul, ya? Alhamdulillah. Itu yang aktif. Yang tidak aktif juga banyak. Yang mereka tidur ya. Oke. Itu dia yang mau ditanya Bun, gimana nih Bunda sebagai direktur melihat fenomena ini gitu ya kan, karena kan kampus-kampus lain jumlahnya mau capai 10.000 aja sulit gitu ya, apalagi di Sumatera Utara kita berada di angka 18.000. Ini gimana nih tanggapan Bunda? Iya, karena kita belajarnya kan fleksibel ya, di mana saja dan kapan saja, kemudian mahasiswa kita itu bisa maksudnya mengambil kuliah jika mereka ada waktu dan kesempatan, kemudian mereka bisa cuti jika memang tidak ada waktu dan kesempatan untuk belajar begitu ya. Mungkin dengan fleksibelnya ini sehingga mahasiswa kita itu dari waktu ke waktu terus bertambah jumlahnya. Sebenarnya yang aktif itu 18.000 yang mereka betul-betul
semester ini punya waktu untuk belajar dan barangkali punya uang. Bagi mereka yang tidak punya waktu karena kesibukan bekerja barangkali ya mereka bisa istirahat gitu. Kalau mahasiswa kita yang tidak aktif itu juga banyak loh, sekitar 5-10 ribuan itu ada gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa kita tuh sekitar 30 ribu ada gitu. Tapi yang aktif, yang mendaftar, meregistrasi, kemudian ikuti proses kuliahnya itu ya 18 ribu itu gitu. Yang tidak juga tidak apa-apa karena di UT kan fleksibel, tidak ada dropoutnya, tidak ada batas-batas yang harus dibatasi kepada mereka. Mereka harus datang ke kampus, tidak ada kan, sehingga ya mereka bisa secara fleksibel seperti itu belajarnya. Senyaman itu kuliah di UT ya, jadi Ya, menentukan betul. waktu kuliah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi gitu ya Bun ya. Kalau misalnya tidak lagi, ini mungkin lagi pengeluarannya banyak, ada yang diprioritasin, bukan berarti kuliahnya berhenti gitu ya Bun ya. Bukan, Tapi ya tanda kutip istirahat dulu, Iya, betul. tapi jangan istirahatnya kelamaan juga gitu ya Bun ya. Tapi lama juga tidak apa-apa karena kan di UT tidak dibatasi itu. Iya. Se-fleksibel mungkin lah gitu ya. Ada waktu, ada uang, disilahkan. Tidak ada waktu, tidak, salah saja, tidak Yang apa-apa. pasti ada niat untuk lanjut terus ini ada ya Bun ya. Iya. Oke. Karena kan di kita tidak ada drop outnya, tidak dibatasi kan. Karena mereka tidak harus hadir ke kampus dan membutuhkan ruang kelas seperti itu yang mereka belajar di rumah dengan bahan ajar sehingga mereka bisa se-fleksibel itulah waktu belajar mereka. Iya, berarti memang sesuai ya dengan pokoknya tujuannya adalah segimananya mau kita atur jadwal kuliah, ya kuliah semaunya gitu ya Bun ya. Tapi tetap dalam koridor pastinya ya Bun ya. Betul. Oke, berarti tidak ada batasan mau istirahatnya berapa lama, tapi kita nggak sarankan lama-lama juga ya Bun ya. Nanti tambah banyak angka tidurnya nantinya Bun. Kalau mau cepat wisuda ya silakan gitu. Segera gitu ya, segera Tapi supaya banyak juga loh yang buru-buru mereka karena banyak juga kan mahasiswa kita ikut P3K yang kemarin gitu ya. Jadi mereka pada ngebut itu. Nah, umumnya mereka ya udah aktif lagi seperti itu. Iya, karena ada lagi target yang harus dituju kan. Gelar sarjana tuh kan butuh ya Bun ya. Jadi memang nggak boleh lama-lama tidur nih teman-teman. Ada sekitar 5.000 10.000 kata nih Bunda tadi yang masih istirahat semester ini, mudah-mudahan segera kembali aktif ya. Nggak perlu daftar ulang, cukup registrasi aja ya Bun ya. Iya betul, tidak ada bayar apa-apa lagi kan, tidak ada bayar registrasi. Silahkan mereka mendaftar beregistrasi lagi. Kemudian ya ikuti proses belajarnya seperti itu. Nah kalau cepat lulus, misalnya jenjang S1 yang banyak tidur nih, bisa lanjut ke S2 kan, apalagi UT sekarang sudah buka S3 kan. Oke, udah ada ini juga promosi kemarin ya Bun ya, untuk S3 ya, langsung loh. Semester ini sudah ada 7 orang yang ikut tes masuk beberapa hari lalu itu, sudah ada 7 orang calon dokter kita. Mudah-mudahan lolos ya. Amin, Mudah-mudahan lolos gitu ya. Karena kan untuk S2 S3 ada seleksi gitu ya Bun ya. Iya betul. Untuk S1 sama D3-nya, D4 itu kita nggak ada, cuman berkas doang seleksinya ya Bun ya. Seleksi alam ya. Seleksi alamnya diploma dan yang penting sarjana. ada niat kuliah sudah cukup di UT Udah cukup, itu. ya. Udah cukup. Tapi barengnya juga lah pakai usaha, jangan niat-niat aja ya kan. Kalau sudah ada niat ingin kuliah, biasanya itu niat itu yang memperkuat, mempercepat proses karena motivasinya jauh lebih tinggi loh. Kalau sudah ada niat ingin kuliah, kemudian ketika belajar mandiri di UT, mereka itu bisa cepat lulus gitu karena mengikuti prosesnya itu sudah punya semangat yang tinggi tuh. Yang penting kan niatnya dulu. Iya benar. Selain selain kefleksibelan kuliah nih Bun, apalagi nih kelebihan UT Bun sehingga masyarakat tuh harusnya tertarik nih dan nggak pikir-pikir lagi buat kuliah di UT gitu, khususnya UT Medan ya. Karena yang nonton ini kan bisa aja dari luar Medan, tapi kalau mau daftarin Medan boleh ya. Oh boleh banget. Boleh. Kelebihannya apa nih Bun selain fleksibel itu loh kuliahnya? Iya. Kelebihannya itu yang pertama ya karena dia perguruan tinggi negeri, itu kelebihan utama ya. Karena biasanya masyarakat itu ingin sekali kuliah di negeri karena di samping biayanya terjangkau gitu ya, kalau kualitas pastilah ya, mau di negeri dan swasta juga berkualitas gitu ya. Jadi kelebihannya pertama itu perguruan tinggi negeri, kemudian kan di UT itu tidak ada tes masuk ya, seperti yang kita sampaikan tadi, yang penting ada niatnya seperti itu, yang mau kuliah meningkatkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Kemudian pendaftarnya itu loh, ini banget murah hanya 100.000 pendaftaran.
Biaya registrasi kalau kita admisi ya, itu Admisi hanya namanya. 100.000 bayarnya selesai. Kemudian SBP-nya tuh terjangkau gitu ya. Terjangkaunya itu dalam arti kita tidak menyebut murah ya, kita sebutnya terjangkau karena ada pilihan-pilihan gitu, ada paket. Kalau mereka ingin cepat lulus, mengambil 24 SKS misalnya, atau mengambil paket yang ada layanan tutorial tatap mukanya itu ada gitu ya. Kemudian ada juga yang istilahnya itu apa ya, per SKS itu kita silakan non-sipas kan, sistem paket semester itu ada. Kemudian pretelan itu loh, istilahnya itu yang lepas-lepas per SKS gitu ya. Karena kan di UT itu per SKS itu ada cuma 36.000. 36.000 sampai 81.000. Sampai 81.000 itu untuk program-program studi yang mempersyaratkan praktik ya, seperti misalnya perencanaan wilayah kota, kemudian sistem informasi, seperti kan mereka ada praktek lapangan, sehingga per SKS itu agak lebih tinggi. Tapi kalau misalnya program manajemen, akuntansi, terus beberapa program studi itu hanya 36.000 per SKS-nya. Nah, ini juga bisa pilihan gitu ya, pilihan apakah dia punya waktu untuk kuliah, silakan ambil 24 SKS. Kemudian bila tidak punya waktu, silakan ambil 1 mata kuliah, ada 3 SKS, 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah gitu. Jadi di bawah 1 juta pun mahasiswa itu bisa kuliah. Kemudian juga ada paket hemat ya. Kalau UT itu sudah memberikan paket hemat buat mahasiswa itu 1.300.000 itu paket hematnya. Apa itu paket hematnya? Sudah termasuk SPP di dalam, kemudian sudah ada bahan ajarnya. Kan di UT itu karena belajar mandiri, belajarnya itu harus ada bahan ajarnya itu. Nah, biasanya kan ada SPP, ada bahan ajar gitu ya. Tapi kalau paket hemat ini sudah komplit loh. Dia sudah termasuk dalam SPP, fasilitas yang kemudian diberikan. bahan ajar, 6 mata kuliah loh itu, murah banget kan 1.300.000. Kemudian sudah termasuk free di dalamnya tuh tutorial online. Nah, keren kan ya? Jadi tutorial online, tapi ongkir pengiriman bahan ajar di luar paket hemat di luar ya. paket. Ya, karena kan itu dikirimkan oleh pihak ketiga gitu biasanya ya, Bun ya. Dan dikirimnya nggak dari UT Medan ya, Bun ya. Dari mitra penyedia bahan ajar itu langsung dikirimkan ke rumah mahasiswa masing-masing gitu ya. Itu kemudian keunggulan UT lagi, tidak ada drop out-nya. Nah, bagi mereka yang ingin kuliah di UT itu, ingin kuliah cepat lulus boleh, tapi barangkali seperti contohnya nih, artis-artis kan banyak nih ngambil kuliah di UT. Oh iya, baru mereka kemarin ada yang wisuda tuh. Benar. Betul. Saking sibuknya mereka, barangkali harus syuting, harus nyanyi, rekaman lain-lainnya itu gitu ya, sehingga mereka tidak bisa lulus tepat waktu. Nggak apa-apa, mereka istirahat gitu. Barangkali ada juga ini mereka berlayar begitu ya, bekerja di pelayaran, mereka berbulan-bulan di laut ya. Jadi mereka bisa istirahat seperti itu gitu. Jadi itu fleksibel dari sisi waktu, tidak ada drop outnya ya, tidak ada drop out. Kemudian tanpa tes masuk sudah saya sampaikan tadi ya, di awal itu. Kemudian mereka bisa memilih tempat ujian. Nah, ini juga kelebihan di UT. Misalnya mahasiswa Medan, pada saat mereka mau ujian ternyata harus pergi ke Singapura misal, gitu. Harus pergi ke Arab Saudi atau sedang umroh misalnya, atau sedang haji gitu. Mereka bisa ujian dari tempat mereka berada. Dengan ketentuan mereka harus lapor dulu ke UT Medan misalnya, seperti itu. Kalau di Indonesia juga bisa. Jadi waktu ujiannya, kemudian fleksibelnya lagi, keistimewaannya itu sekarang ini moda ujiannya itu selain mereka ada UTM-nya ya, ujian tatap muka, kemudian mereka juga ada ujian online-nya berbasis web. Mereka hadir ke lokasi yang kita tetapkan, nanti ujian online di sana. Kemudian ada ujian semi proctoring, jadi mereka bisa ujian di tempat mereka menggunakan 2 device gitu ya. Kemudian ada T-Hukum ESEM gitu. Nah, ini yang kelebihan dan keunggulan di UT, sehingga mahasiswa itu tidak diikat oleh tempat, ruang dan waktu. Seperti itu keunggulan di UT itu ya. Barangkali karena UT sudah menyediakan fasilitas itu, sehingga masyarakat yang mereka karena sibuk bekerja, tentu UT solusinya seperti itu kan.
dia sibuk bekerja, tidak bisa hadir. Kemudian kalau ujian seperti apa? Nah, sekarang kan banyak juga nih tenaga kerja yang mereka bekerja misalnya di lapas nih ya. Iya. Nah, mereka kan pada saat piket kan nggak bisa ikut ujian. Ya, Nah, yang itu- terikat instansi dan ada jam-jam shiftnya gitu ya Bun ya. seperti Banyak tuh, termasuk tuh operator kita. Jadi itu bisa kita alihkan gitu. Kalau misalnya ujiannya tatap muka, berarti mereka bisa ikut ujian online. Seperti itu gitu. Itulah Oke. keunggulan UT sehingga memudahkan masyarakat. Jadi tidak terikat, tidak harus pergi ke kampus karena kan pasti mengeluarkan ongkos itu ya kalau pergi ke kampus setiap hari. Kemudian kos bagi mereka yang jauh tempat tinggal harus kuliah di Medan misalnya harus ngekos seperti itu ya. Nah, itu tuh tidak ada gitu. Jadi kan jangan katakan kalau kata Pak Rektor ya. Iya, apa itu Bun? Kalian generasi milenial kalau belajarnya belum belajar online. Iya dong, namanya generasi milenial yang udah serba digital gitu ya. Kuliahnya Betul. masih manual, wah. Terus keunggulan lagi ya, Oke. di UT itu tersedia loh bahan kuliah mereka yang sudah tercetak dan digital, itu kelebihan gitu. Jadi mereka itu nggak harus ketemu dosen, nunggu dosen dulu baru dapat ilmunya. Tapi kalau di UT tidak, di rumah saja mereka ya sudah bisa buka mata kuliah yang sudah tersedia itu ya. Mereka tinggal baca, kemudian mereka rangkum, kemudian ada hal-hal yang mereka tanyakan yang tidak mengerti, mereka bisa bertanya kepada tutor yang sudah disediakan UT. Nah, tutor-tutor UT itu kita rekrut dari dosen-dosen dari perguruan tinggi yang ada, yang ternama di Indonesia itu ya, dengan pakar-pakar gitu ya. Itu menjadi tutor kita. Nah, jadi tutor-tutor itu memberikan bimbingan layanan kepada mahasiswa kita. Itu enaknya lagi, kelebihan itu begitu. Jadi dosennya itu beragam loh. Iya. Beragam kan, banyak pilihan gitu ya. Mau dosennya dari UI, dari USU, misalnya dari Unimed, itu di UT itu bisa gitu. Bisa. Jadi enggak mindsetnya yang satu harus ngikut jadwal kuliah yang harus datang Betul. setiap hari gitu ya, Senin sampai Jumat. Belum tugasnya bejibun gitu ya. Kita semua Iya. pakai jadwal di UT ya Bun ya. Betul. Jadi, Apalagi dia terburu-buru lagi udah kesiangan. iya, Terlambat ternyata dosennya nggak hadir. nggak ya. hadir. Ya ada plus Berarti tidak minusnya ada. gitu ya Bun ya. Betul. Pasti kalau kuliah di UT dengan segala kelebihannya, jangan ragu lagi lah pastinya ya Bun ya. Betul. Simple, fleksibel, lengkap, komplit. Iya. Dan juga kita layanan buka setiap hari kerja ya. Kalau Sabtu Minggu kita bisa buat pengumuman ya Bun ya. Karena kan kadang-kadang teman-teman nih suka mau datang nih di hari Sabtu dan Minggu gitu. Tapi tenang aja, kita buka layanan kontak online-nya gitu ya Bun ya. Iya, betul. Sebisa mungkin dibalas seperti Kan itu. kita jarak jauh nih ya, benar. terpisah antara penyelenggara dengan mahasiswa, terpisah antara tutor dengan mahasiswa, kemudian terpisahnya tidak ada di kelas seperti itu, benar. sehingga UT itu menyediakan layanan-layanan seperti itu agar semua mahasiswa yang sudah memilih UT itu mendapatkan informasi yang utuh, informasi yang lengkap dan jelas. Nah, ini biasanya kepada mahasiswa kita itu kita berikan loh layanan keterampilan pembelajaran jarak jauhnya. Kan pembelajaran jarak jauh ini kan tidak umum ya, apalagi bagi mereka yang lulus SMA, SMK kan nggak dikenal nih. Yang di pikiran mereka itu adalah kuliah itu ke kampus gitu. Kuliah, datang, duduk, ketemu dosen gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika mereka sudah memilih UT, nah UT itu harus memastikan kita berikan layanan informasi ini kepada mahasiswa kita. Tentu kita berikan kepada mahasiswa baru. Jadi ketika mereka masuk ke UT, di awal-awal mereka menjadi mahasiswa UT, sudah kita berikan informasi tentang sistem pembelajaran di UT itu. Agar ketika mereka sudah mulai jalan kuliah, kan 8 semester, ada 6 semester gitu ya. Sehingga mereka lancar studinya, seperti itu. Nah, sejak dilakukan layanan pembelajaran jarak jauh tadi, kita berikan pada saat orientasi studi mahasiswa baru, kemudian kita latihkan kepada mereka bagaimana keterampilan pembelajaran jarak jauh itu. Nah, di situ mereka sudah siap untuk belajar. Sehingga kita lihat pada saat mereka sudah mulai ujian di semester 1, rata-rata nilai mereka tuh bagus-bagus gitu. Itu Eka. Jadi
nggak usah bingung lah kalau masuk ke UT ya. Iya. Padahal di awal-awal masih gimana ya nanti saya UT bisa apa nggak kan gitu ya. Tapi nggak dilepas gitu aja ya Oh, kan, Bu? tidak. Karena memang kita menyediakan mulai dari pendaftaran sampai ke wisuda semua informasi itu sifatnya terbuka. Bukan betul. cuma nama kampus kita aja yang terbuka gitu ya, Bu ya, tapi semua informasi terbuka. kita berikan untuk mendukung kesuksesan belajar teman-teman gitu ya. Iya betul. Harapan kita mereka ketika sudah memilih UT, kita pastikan proses belajarnya di UT itu berjalan melalui tutorial tatap muka tadi atau webinar, kemudian online. Nah, kemudian ada tugas-tugas yang diberikan kepada mereka, kemudian kita berikan juga nanti workshop tugas, kita kenalkan mata kuliah ini ada yang berpraktik, praktikum seperti itu. Kemudian menjelang UAS juga mereka kita undang lagi, kita berikan arahan lagi, motivasi agar mereka ketika mengikuti UAS mereka tidak bingung seperti itu ya, karena kita kan udah sistem komputeris nih ya, supaya mereka tidak ada kesalahan-kesalahan, pas ujian langsung bisa ikut dan hasilnya oke. Nah itu. Iya. Setiap semester pasti didampingin. Ngomong-ngomong tadi pendampingan ujian, nanti kita hari Minggu ya, tanggal 4 ya, Bang Fajar ya. Tanggal 4 kita akan live untuk persiapan UAS. Live 8 jam lagi Bun, untuk menjawab semua keresahan teman-teman terkait dengan persiapan ujian, terutama mahasiswa baru. Biar harapannya seperti yang tadi disampaikan oleh direktur ya, nilainya bisa bagus. Karena itu juga salah satu PR-nya UT Medan ya, supaya mahasiswanya nilainya bagus gitu ya. Lulus tepat waktu, nilainya bagus kan. Mereka senang, kita juga bangga kan. Benar sekali Bun. Jadi memang teman-teman nih ya, banyak kelebihan di UT yang mungkin teman-teman belum tahu. Ayo bergabung supaya lebih tahu nih kelebihan-kelebihan UT lainnya. Di samping nanti kita akan bahas juga nih mungkin ya Bun ya, mahasiswa UT nggak cuman kuliah sambil kerja tapi bisa berprestasi dan diongkosi gitu ya. Dibiayai ya. Iya dibiayai ya, apalagi untuk yang skala nasional. Kemarin kita sudah undang 2 Bun, contohnya ada Alvin dan juga ada Susi, mahasiswa berprestasi kita. Yang lainnya nanti akan kita undang, sabar ya, tunggu jadwal. Oke, kita balik lagi nih Bun. Karena ini masa registrasi tadi sudah disampaikan ya, boleh dibocorin nih Bun, target UT Medan untuk semester ini 2023 genap ya, udah masuk periodenya. Bagaimana persiapan yang dilakukan untuk capai target itu? Supaya ini jadi ternyata ditargetin sekian, karena kan itu jadi tolak ukur ya Bun ya, daftar nggak ya gitu. Silakan Bunda. Target UT Medan itu tentu untuk mendukung targetnya UT secara keseluruhan ya. Target UT itu kan 1 juta mahasiswa. Nah, untuk mencapai 1 juta mahasiswa kan diberi bertahap nih oleh Pak Rektor. Sekarang kita sudah ada di 500.000 lebih mahasiswa kita mau mencapai ke 750.000 secara nasional begitu ya. Nah, UT Medan itu harus punya minimal mahasiswa 30.000. Nah, untuk mencapai 30.000 mahasiswa tentu kita harus lebih gencar lagi mengenalkan UT kepada masyarakat, karena saat ini mahasiswa masyarakat di Sumatera Utara umumnya belum banyak mengenal UT, apalagi mereka yang ada di daerah-daerah terluar. Di kota-kota besarnya juga belum banyak mengenal, karena juga memang sudah mereka memilih perguruan tinggi lain untuk kuliah di UT. Nah, kemudian untuk mencapai 30.000 mahasiswa ini kita juga membangunkan mahasiswa-mahasiswa kita yang saat ini sedang istirahat, yuk aktif kembali. Kemudian kepada masyarakat yang belum kuliah tapi sudah lulus semester lalu dari SMA, SMK-nya, UT itu adalah solusi, karena di UT itu bisa kuliah sambil bekerja. Kemudian seperti yang sudah kita sampaikan, keunggulan-keunggulan UT, yang pertama itu tadi kan perguruan tinggi negeri, kemudian tanpa tes masuk, kemudian persyaratannya sangat mudah sekali, yang penting ada ijazah SLTA-nya, SMA, SMK, MANMAS misalnya, yang dilegalisir sudah cukup begitu ya. Kemudian biaya registrasi dan admisi juga sangat terjangkau ya, hanya 100.000. Di UT itu tidak ada uang pembangunan. Nah, tidak ada tambahan-tambahan lain selain dari SPP yang paket hemat tadi ada, atau bisa mengambil per mata kuliah. Jadi dengan keunggulan-keunggulan ini tentu ini untuk bagi masyarakat nih yang ada di kota, yang ada di desa, bisa dimanfaatkan. UT menyiapkan akses pendidikan tinggi ini bagi siapa saja.
UT untuk semua gitu ya, bagi semua masyarakat karena tidak ada batasan usia, satu lagi ya, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan tahun lulus begitu. Jadi UT menjadi solusi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Sekarang kita sudah membuka penerimaan pendaftaran mahasiswa baru sejak mulai tanggal 4 November lalu, nanti sampai bulan Februari. Di awal Februari nanti masih ada waktu ya bagi teman-teman yang masih mikir-mikir, silahkan dipikir-pikir, silahkan teman lihat-lihat informasi di media sosialnya UT, di Instagram UT, kemudian di Facebooknya UT, di TikTok gitu ya, ataupun di website UT www.ut.ac.id. Kemudian teman-teman bisa melihat informasi di YouTube ya, teman-teman bisa lihat bagaimana UT itu di media sosial di YouTube, teman-teman bisa mengenal UT lebih dekat gitu melalui media sosial itu. Ketika Anda yakin ya silahkan pilih misal terbuka, gampang loh, mudah sekali pendaftarannya itu di sia.ut.ac.id. Teman-teman bisa mendaftar dari rumah saja, lewat handphone juga bisa. Teman-teman silahkan ketik ya sia.ut.ac.id, teman-teman udah bisa mengikuti pendaftaran. Nah, tahap-tahapan pendaftaran itu kan simpel juga teman-teman, hanya mengisi data-data dulu ya, sederhana, nama, nomor telepon barangkali, identitas diri dulu. Kemudian teman-teman printkan billingnya, teman-teman bayar di bank mitranya UT, bisa di Alfamart, Indomaret, kemudian bisa bayar di Postpay, melalui Postpay ya, di BRI, BTN, Bank Mandiri itu teman-teman bayar 100.000. Kemudian lakukan lagi pendaftaran untuk mengisi data-data selanjutnya, mengisi berkas-berkas itu tadi, berkas-berkasnya teman-teman cukup melampirkan ijazah yang dilegalisir. Kalau misalnya ijazahnya juga belum ada yang dilegalisir, boleh ijazah asli difoto, asal teman-teman buka juga ya screenshot PDDikti itu ya. Iya benar. Diupload di sana, itu teman-teman sederhana, gampang gitu ya. Kemudian nanti ada pilihan, teman-teman mau pilihnya apa. Kalau ada uangnya untuk paket hemat 1.300.000 tadi silahkan. Kalau misalnya tidak punya uang untuk membayar paket hemat, teman-teman bisa memilih per SKS tadi. Di UT itu satu mata kuliah rata-rata 3 SKS. Nah, kalau 3 SKS, teman-teman barangkali saya bisa berikan rinciannya ya. Kalau 36.000 untuk program studi manajemen misalnya, 36.000 per SKS. Kalau 3 SKS kan paling 108.000 ya kan. Tambah nanti beli bahan ajarnya. Bahan ajar kita tuh istilahnya tuh modul ya. Modulnya itu beli satu modul boleh, satu mata kuliah boleh, atau 2 mata kuliah, 3 mata kuliah, silakan teman-teman. Paling di bawah 1 juta teman-teman sudah bisa ikut kuliah, mengikuti kuliah 1 semester di UT seperti itu. Kalau teman-teman mengambil paket non paket misalnya per SKS tadi, nih teman-teman itu bisa mengatur loh, mengatur semester ini misalnya ambil 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah silahkan. Kemudian semester depan barangkali sudah ada tabungan, teman-teman boleh lagi menambah jumlah SKS-nya, barangkali ambil 4 mata kuliah silahkan. Kemudian ada uang lagi, ambil 5 mata kuliah silahkan. Ada uang lagi, ambil 7 mata kuliah atau 24 SKS, itu boleh seperti itu. Jadi simpel sekali, sangat tidak ribet kalau masuk ke UT, pilihan gitu ya, tergantung dari kemampuan masyarakat. Punya uang ambil paket yang 1.300.000, nggak punya uang silahkan pilih per SKS per mata kuliah. Seperti itu Eka. Iya Bunda, ini mungkin jadi bingung mungkin mahasiswanya, ini kok bisa daftar di Januari ya gitu kan, bukannya biasanya pendaftaran di bulan Juli gitu ya. Iya. Teman-teman, sebagai informasi, Universitas Terbuka itu buka pendaftaran sepanjang tahun. Artinya setiap semester kita membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. 2 kali setahun ya istilahnya. Iya, istilahnya 2 kali setahun. Jadi 2 semester itu sama-sama dihitungnya semester awal, semester 1. Jadi nggak usah takut nanti, oh saya kelasnya gabung ya, apa saya kelasnya gimana ya? Enggak, tenang aja. Yang jelas daftar dulu ya. Proses mudahnya adalah cukup mendaftar, registrasi akunnya ya, pastikan alamat Gmailnya aktif. Kemudian setelah dapat nih notifikasi pembayaran admisi 100.000, silakan bawa ke bank mitra
Atau kalau nggak mau ngantri bisa dari Alfamart, Alfamidi, Indomaret ataupun Postpay gitu ya. Nah teman-teman cukup bayarkan, kemudian nanti balik lagi nih ke akunnya, lengkapi berkasnya. Semuanya bisa dilihat di Instagram UT Medan karena di situ kita sudah upload semua berkas persyaratan yang harus teman-teman persiapkan untuk mendaftar di UT. Jadi memang gampang banget ya, terbuka sekali informasi sekarang ya Bun ya. Betul. Nah nggak perlu terbuka datang, sekali. tapi kalau mau datang ke kantor kita silahkan di Jalan Bromo nomor 29 Medan Denai ya, nggak jauh-jauh kok. Dekat. Aha, Untuk Kota Medan, Untuk dari Kota Serdang Medan. sekitarnya datang saja ke kantor kalau ingin tahu. Barangkali bener nggak sih ada UT-nya? Nah, Iya, silakan. Iya. Nah. Di sini ada 2 front desk kita. Oh iya, ganteng-ganteng lagi. Kalau yang udah sering nyaksikan pasti tahu nih wajah-wajah abang-abang Pelma kita ya kan. Ada Bang Oki, ada Bang Adrian gitu. Tapi kalau mereka bertanya nggak harus juga datang ke kantor, boleh loh. Kita ada layanan online kita yang layanan online ya. ada Kak Putri di sana di sl.ut.ac.id/layanan virtual. Iya, setiap hari itu Kak Putri Iya. itu setia banget untuk memberikan layanan bimbingan kepada calon mahasiswa kita yang masih bingung persyaratannya apa, tahap-tahapnya seperti apa. Nah, nih Putri ini nih standby terus dia di layanan online, atau kan kita juga ada nih layanan kontak kita ya. Iya, di kontak kita rame Bun. Kalau Bunda lihat tuh grafiknya nggak turun-turun. Saking antusiasnya ya. Nomornya help, berapa, help. Kak? Oh, nomornya udah pasti tertera dong teman-teman hafal. 081161611212. Iya. Boleh lihat di link bio-nya Instagram UT Medan, sudah ada nomornya di sana. Karena setiap postingan kita selalu buat tuh layanan lengkap Bun. Iya. Facebook, Instagram, YouTube, kemudian nomor kontak, telepon kantor, email kantor, alamat kantor, semuanya sudah kita buka di sana. Jadi mana yang memudahkan untuk teman-teman menanyakan informasi, langsung saja check out di nomor salah satunya ya. Nah ini juga jadi pertanyaan nih Bun, ada kebetulan masuk di chat kita ya. Pokjar itu apa Kak? Kalau kami daftar di situ boleh nggak? Gitu. Oh, begitu. Kalau misalnya tadi kan kita sebutnya ini kantor aja nih, kantor Iya. utama ya Bun. Nah Pokjar ini gimana Bun? Apa Iya. perannya gitu? Iya. Supaya ini menjawab apa namanya sedikit mungkin keingintahuan, kekepoan teman-teman. Kalau daftarnya di Pokjar, yang ada Pokjar di wilayah Seperti mana, apa UT gitu ya? mana gitu sebutannya, Iya. UT Nias boleh nggak gitu kan? Atau UT Labuhan Batu mungkin boleh nggak gitu? Apa sama yang di Medan kan? Ini iya. pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk bagi teman-teman yang mau mendaftar gitu. Silakan Bunda. Iya, baik. Jadi teman-teman, Pokjar itu atau dipanjangkan ya kelompok pengurus kelompok belajar ya. Pengurus kelompok belajar yang ke depan itu namanya menjadi sentra layanan UT. Itu adalah mitra kita, perpanjangan tangan kita yang ada di daerah. Nah, selama ini kan UT itu tidak dapat langsung hadir ke ibu kota kabupaten, sehingga kita tuh merekrut nih mitra-mitra kita yang bisa membantu memberikan layanan informasi kepada masyarakat di setiap ibu kota kabupaten. Itu kita punya pengurus kelompok belajar. Nah, teman-teman silakan berkomunikasi atau meminta informasi-informasi tentang UT ke pengurus-pengurus kelompok belajar kita yang ada di seluruh ibu kota kabupaten di Sumatera Utara. Kita punya 41 nih pengurus kelompok belajar yang sudah dijalin melalui kontrak kerjasama dengan UT Medan. Jadi mereka itu resmi teman-teman ya. Namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu nih, karena yang bertanya kita tidak tahu dari daerah mana. Tapi di setiap ibu kabupaten kota itu ada pengurus kelompok belajar kita gitu. Kemudian teman-teman karena ke depan itu mereka sudah menjadi sentra layanan UT, mereka itu ada tambahan biaya administrasi ya yang harus diberikan teman-teman ke sentra layanan UT itu. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin teman-teman mau registrasi, teman-teman ada administrasi yang dibayarkan ke pengurus kelompok belajar tadi. Tapi ke depan yang mulai 2024 ini mereka sudah menjadi sentra layanan UT. Jadi resmi ada biaya layanan yang diberikan oleh mahasiswa ke sana. Tapi kalau teman-teman mahasiswa itu mau juga langsung, ya silakan, boleh. Itu pilihan gitu ya. Itu pilihan, mau melalui pengurus kelompok belajar silakan, atau sentra layanan UT yang ke depan, atau langsung sendiri saja boleh. Itu pilihan.
Oke, Ya. berarti biaya yang dibebankan hanya sebatas tambahan biaya administrasi ya Iya, Bun ya? administrasi saja. Administrasi, tidak ada uang gedung, Tidak ada uang gedung, uang modul, tidak uang ada, tutorial. tidak ada. Semuanya Oke, udah free. free. Jadi bahan ajar tadi kan sudah masuk dalam paket. Kalau mereka memilihnya paket hemat tadi kan 1.300.000, itu bahan ajar sudah include di dalam harganya, biayanya begitu ya. Kemudian untuk per SKS tadi udah langsung datang ke rumah, jadi nggak ada lagi bayar yang lain-lain kecuali ongkir ya, Iya. ongkos kirim. Ongkir juga langsung ke rekening UT gitu ya Iya, Bun ya, betul. input dalam billing registrasi gitu Billingnya, ya. iya. Oke, semoga ini menjawab ya pertanyaan teman-teman yang kemarin masuk ya terkait dengan keberadaan Pokja dan Salut. Memang mereka adalah mitra kita sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur UT Medan, dan juga sudah dijelaskan perannya nih sebatas mana sampai di mana gitu Iya ya. betul. Nah, Kecuali Salut Niat Barat yang ada di Mandrehe ya. Di situ iya. tidak ada tambahan administrasi, tidak, jadi free Oke. gitu ya. Oh, khusus Salut Nias Nias Barat. Barat ya, Iya, karena betul. memang itu langsung di bawah UT gitu Iya. ya. Atau yang datanya ke Mall MPP Tebing Tinggi, Tebing juga Tinggi. tidak ada Oh, udah aktif administrasi. lagi ya Bun ya? Aktif. ya. Oke, informasi baru nih buat teman-teman yang ada di Tebing Tinggi dan sekitarnya ya. Kalau mau daftar nggak harus langsung ke kantor UT Medan, tapi boleh juga langsung ke MPP Tebing Tinggi ya di hari kerja ya Bun ya. Operasionalnya tetap jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi pastikan kalian mendapatkan informasi yang update selalu ya. Oh, memang ini gunanya podcast Jam 4 Tengah. Rajin banget nih 3 kali seminggu ya. Tapi memang kita selalu update informasinya ya Bun ya. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini salah satu cara kita untuk mengenalkan UT, untuk menyapa teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa kita supaya informasi tentang UT itu benar-benar dipahami secara lengkap dan utuh oleh masyarakat sehingga tidak ada keraguan ketika memilih. Ibarat orang mau berkenalan ya. Ya, taruh Bun. Ini taruh nih. taruh ya. Tinggal nunggu akad nih. Akadnya adalah ketika teman-teman sudah melakukan admisi pembayaran kode akad itu, tinggal jadinya pas registrasi mata kuliah gitu ya Bun ya. Wah, ngeri. Enak banget dibilangkan prosesnya ya. Oke, pokoknya kita tunggu teman-teman untuk daftar di universitas terbuka. Oke, balik lagi nih Bun, ada beberapa pertanyaan. Kita balik ke ujian ya kan. Tadi udah pendaftaran nih, udah Tapi sampai jangan bicara serem ya, akad. jangan merasa serem kalau udah Nah. ujian, udah akad, ada Oh iya, ujian. udah akad, ujian aja prosesnya di mana kita udah bilang. Saksikan di podcast di channel YouTube kita ya, rekamannya terkait dengan tutorial. Bagi yang Iya. pengen tahu nih kulik-kulik UT itu apa aja sih, ada semua recordingnya, tinggal lihat, dengarkan, simak supaya lebih kenal gitu ya. Nah, karena ini kan memang waktunya beririsan ya Bun, registrasi, ujian gitu. Dan ini juga lagi sedang proses tutorial sesi Online ke-8. terakhir ya. Iya, baik kelas web maupun kelas Online. tuton ya kan, Tuton, online. iya. Ada saran nggak yang mungkin bisa Bunda sampaikan nih ke teman-teman mahasiswa, khususnya yang ongoing, yang Iya. udah mungkin semester 4-5 ke atas, yang Dan 7, bisa jadi 8. banyakannya menurun semangatnya karena aduh dikit lagi tapi gimana gitu kan. Ini tutorial terakhir, apa nih saran Bunda supaya mahasiswa itu semangat belajarnya nggak menurun, apalagi udah mau menjelang persiapan UAS tanggal 9 kita mulai Bun, 9 Ya. Desember 2023. Silakan Sampai Bunda. Januari lagi ya. Panjang. Saya percaya teman-teman UT itu punya motivasi yang cukup bagus gitu ya, karena mereka itu sudah teruji sebagai pembelajar mandiri yang tangguh begitu. Ketika Anda sudah memulai masuk kuliah di UT, masa sih di tengah-tengah memang sih ada cobaan dan godaan itu menurun gitu ya motivasinya, barangkali lama banget gitu ya, terus sibuk bekerja gitu. Teman-teman tetap fokus ya teman-teman. Kan di awal teman-teman sudah berniat ingin menjadi seorang sarjana atau yang pasca sarjana di UT ya, sekarang sedang S2 gitu ya. Karena kalau S3 kita cuma 2 mahasiswa sekarang. Yang S1 dan S2 itu teman-teman tetap semangat ya. Anda sekarang ini kan dievaluasi setiap semester. Anda sudah meregistrasi, sudah dapat bahan ajar, sudah ikutin proses belajar untuk meningkatkan pemahaman Anda atau kompetensi diri Anda. Kemudian kami akan mengevaluasi. Nah, evaluasi ini kan sebagai alat untuk mengetahui Anda itu layak atau tidaknya, atau Anda sudah paham belum sih tentang konsep-konsep dari mata kuliah yang Anda pilih semester ini. Nah, teman-teman tetap semangat. Evaluasi kita kan tidak
dalam satu hari tidak banyak mata kuliah yang diuji ya. Kalau yang UTM barangkali ada beberapa mata kuliah, yang UU dan juga yang THE. Jadi teman-teman persiapkan diri sesuai dengan bentuk ujian ya, layanan ujian yang akan Anda ikuti. Yang saya pesankan adalah teman-teman lihat dulu nih KTPU-nya, terus jenis ujian teman-teman tuh apa, UTMK, lihat tanggalnya, kemudian kalau UU di tanggal berapa kan sudah disetting nih, jadwal sudah ditayangkan ya, jadwal ujian di setiap ibu kota kabupaten itu sudah ada di Instagram UT. Kemudian teman-teman kalau yang UTM nih, pesan saya teman-teman ya, bukan UTM mau saya THE ya, Take-home exam ya, yang THE ini seringkali teman-teman mahasiswa itu lupa gitu. Saran saya buatlah pengingat ya, bel di HP kah di apa begitu ya untuk take-home exam ini. Nah, sering sekali teman-teman keliru bagi yang mereka sudah di semester 2 barangkali sudah tahu polanya ya, kalau salah di dalam melihat jadwal Anda akan ketinggalan. Tidak demikian harapan kami, teman-teman sudah bayar SPP, sudah ikut proses. Jangan lalai lagi di saat ujian. Saya dorong teman-teman ikut ujian, ikuti proses ujian itu. Tidak sulit kalau teman-teman ikut ujian. Kalau sudah proses belajarnya sudah terjadi, teman-teman tidak lagi merasa bingung kalau ikut ujian. Bagi saya itu teman-teman merem pun Anda bisa gitu jawab, pakailah logika Anda dalam menjawab soal ujian itu. Jangan dipikirkan benar dan salahnya, tapi anggaplah soal ini, ini jawabannya benar ini. Santai aja seperti itu ya. Nah khusus THE tadi teman-teman kan dia tanggalnya itu sekarang kan jumlah jamnya itu 6 jam ya. Misalnya tanggal berapa sih, tanggal 9 ke 10. Teman-teman harus masuk di tanggal 9. Jangan mulai masuk di tanggal 10-nya seperti itu ya. Itu hanya rentang waktu dibuat, tapi 6 jamnya itu mulai start itu jam 9 kalau itu THE ya. Itu teman-teman ya. Jadi cek KTPU, kemudian buat pengingat. Anda kalau misalnya sibuk bekerja, dibuatlah dicatat di mana-mana. Anda catat di mobil silakan, yang punya motor silakan catat di motor, di HP, di kantor. Saya ujian ini tanggal segini supaya apa teman-teman? Saya senang kalau teman-teman cepat lulus dari UT. Saya senang sekali melihat Anda itu sudah diwisuda. Kalau sudah wisuda kan plong lega ya, keluarga bahagia, gembira begitu ya, orang tua tentu senang banget kalau anaknya sudah diwisuda. Nah, teman-teman tolong dijaga motivasinya. Aku harus wisuda supaya orang tua bangga. Begitu gitu. Jadi teman-teman bisa cepat gitu. Jadi semangatnya tetap ada. Itu tadi tips saat ujian. Jangan panik gitu. Saat ujian jangan panik gitu. Santai aja. Anda yakin ini jawabannya, ini jawabannya. Gak usah dipikir-pikir, baca. Oh ini, baca. Inilah jawabannya, tebak-tebak aja bisa, tapi menebaknya dalam pemahaman, sudah pernah saya baca modulnya, kayaknya ini jawabannya, udah pilih aja gitu, nggak usah pusing-pusing gitu ya, pasti benar jawabannya. Itu yakin, berdoa, ingat, cuman diutikan begitu, jangan nyontek, jangan pakai HP, alat bantu, nanti rugi lagi. Iya, ruginya bukan cuma satu mata kuliah. Mata kuliah ya bun. Iya, nanti hilang hak-hak Anda, ya itu kasihan kan gitu. Percaya diri, saya yakin Anda sudah ikut SMP, PKBJJ, sudah kita bekali bagaimana belajar mandiri, membaca cepat dengan SK3R-nya ya kan, sudah dicatat-catat gini. Bagi yang belum mencatat ya nggak apa-apa, baca kebut semalam sekarang, tapi jangan nanti dekat ujian baca kebut semalnya nggak dapet. Sekarang baca lagi, lihat lagi. Kemudian kan teman-teman ikut web nih, yang ikut web silahkan ikuti, jangan tidak ikut yang tuton nih, yang pertemuan ke-8 sekarang kan mereview nih ya. Biasanya di pertemuan ke-8 tuton itu hanya mereview materi-materi sudah pernah dibahas dari inisiasi 1, 2, 3 dan tugas-tugas 1, 2, 3 itu hanya direview aja, mereview. Biasanya tuton tuh nanya konsep mana saja yang belum Anda pahami, kemudian ditanya sama tutor konsep-konsep apa saja sudah Anda pelajari dari mata kuliah ini, kan seperti itu ya, mereview pemahaman teman-teman terhadap materi-materi yang ada di mata kuliah. Seperti itu teman-teman, tetap semangat ya. Saya percaya teman-teman bisa mengikuti ujian dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada
dan Anda akan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke? Amin. Ya, jadi memang ini harus selalu dimotivasi, selalu Betul. dibakar semangatnya gitu ya. Bisa, Biar mahasiswa nggak UT itu kasih bisa. kendor. Bisa, iya. Pasti bisa kalau kita Pasti bisa, berusaha. insya Allah. Usahanya itu kan. Iya, usahanya. Jangan cuma bilang bisa-bisa, usahanya nggak ada. Ya. Usahanya udah ada loh. Kan daftar itu udah usaha tuh kan. Kemudian Pak SPP udah usaha ya kan. Dapat modul udah usaha, itu usahanya udah Tapi ada. ujiannya nggak berusaha sama dengan kan Bu. Makanya usaha tuh sampai akhir prosesnya dari Pada saat registrasi. ujian pede aja. Iya, pede. Iya. Persiapannya matang pasti akan menghasilkan hasil yang memuaskan dan maksimal. Proses nggak akan mengkhianati hasil ya. Iya, Asik. Jadi teman-teman, ini mungkin sedikit review ya Bun ya. Nanti silakan teman-teman cetak kembali KTPU per tanggal 1 Desember 2023 karena ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi ujian supaya Anda tidak salah jadwal, tidak salah lokasi, mana tahu ada perubahan ya dari UT Pusat ya. Karena memang kan setiap ujian ini mungkin ada beberapa yang bergeser jadwalnya, Bu. Yang UO ya. Iya, yang UO dan yang UTM. Jadi pastikan teman-teman cetak kembali KTPU-nya per tanggal 1 Desember 2023 terutama untuk yang UO. Tapi bisa pastikan lagi yang UTM sama yang THI-nya juga. Mana tahu ada update terbaru, maka jadwal KTPU yang terbaru itulah yang harus teman-teman ikuti. Nanti saksikan tanggal 4 Desember 2023 kita akan live dari UT Medan untuk persiapan ujian teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, keraguan atau keresahan terkait dengan persiapan ujian silakan tanyakan kepada kami. Insya Allah nanti kami sebagai tim akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut supaya persiapan makin matang nih ya Bun ya. Betul. Mudah-mudahan direktur kita juga hadir ya karena kita juga belum memastikan nih jadwal beliau tanggal 4 ini ada di mana ya Bun ya. Ada kali insya Allah. Ada insya Allah ya. Ujian akan dilaksanakan secara serentak di 18 lokasi di wilayah Sumatera Utara termasuk Nias ya. Nias ada 5 tuh lokasi Ada kita 5, iya, betul. Jadi pastikan teman-teman cek lokasi ujiannya sudah kita publish di Instagram @utmedan. Jadi teman-teman ngelihatnya jadwalnya itu adalah berdasarkan kota kabupaten yang ada di KTPU teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya yang Serdang Bedage itu bergabungnya ke Tebing Tinggi, yang Deli Serdang itu bergabungnya ke Kota Medan ya. Jadi pastikan teman-teman tidak salah jadwalnya. Untuk Labuhan Batu Selatan itu jadwalnya ke Rantau Prapat. Jadi pastikan teman-teman baca keseluruhan, kita kemarin sudah up 18 player ya untuk lokasi ujian. Jadi jangan ada pertanyaan lagi, saya ujiannya di mana lokasinya, cek dulu KTPU-nya itu kapkonya masuk wilayah mana. Untuk ruang dan nomor kursinya itu sudah tertera di KTPU. Ada tuh ruang garis kursi angka 5 garis 20. Berarti ruang 5 kursi 20. Jadi sudah ditentukan, nggak bisa bookingan kursinya ya teman-teman ya. Kalau Nggak salah bisa. duduk. Iya, besti-bestian gitu. Nanti ketukar nih kode naskah ujiannya. Jadi memang sudah tersistem. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya di live persiapan check and recheck UAS mahasiswa UT Medan tanggal 4 Desember 2023. Ada Eka juga di sana, insya Allah. Sehat ya Bunda. Amin. Padat merayap ini jadwal kita. Oke Bunda, terima kasih banyak. Cuma Sudah ada saya pesan sedikit boleh? boleh Bun. Bagi Pesan teman-teman mahasiswa yang sekarang kan sedang ujian nih, mengikuti ujian. Bagi teman-teman yang semester ini ngambil paket SPP-nya, jadi tidak harus menunggu nilai diumumkan baru melakukan registrasi mata kuliah begitu ya, karena itu tidak ada kaitannya begitu. Jadi karena sekarang kita sudah membuka registrasi mata kuliah, teman-teman penerima mahasiswa baru yang pertama, kemudian registrasi mata kuliah bagi mahasiswa ongoing, silakan. Jadi jangan tunggu nilai dulu, khawatirnya nanti di saat teman-teman menunggu nilai kemudian mepet waktu ditutup registrasi sehingga teman-teman semester depannya terlambat melakukan registrasi. Jadi udah bisa sekarang, terbitkan saja billing, kemudian kalau belum ada uang silakan pembayarannya kan ada waktu ya di billingnya itu. Jadi begitu teman-teman ya. Lagi pikirkan ujian iya, tapi rencanakan lagi studi teman di semester depan agar teman-teman udah punya semangat yang tinggi. Nah kalau sudah teman-teman melakukan registrasi, udah bayar SPP, kan dapat datang modul nih ke rumah ya kan, bagi yang non pendas ya. Kalau pendas kan ada waktu-waktu dan jadwal pengiriman bahan ajar kecuali yang mengambil paket online ya. Jadi
kalau sudah cepat datang bahan ajar ke rumah sehingga teman-teman lebih leluasa di dalam belajar untuk mempelajari semua mata kuliah yang Anda registrasikan. Seperti itu ya teman-teman, itu untuk mengambil paket. Kalaupun tidak, silakan teman-teman boleh kok mendaftar lagi mata kuliah yang akan diambil di semester depan gitu. Kalau misalnya kita kan berharap semester ini lulus semua gitu. Jadi yakin aja, optimis aja gitu bahwa yang registrasikan ikut ujian lulus, daftar terus mata kuliahnya dari sekarang agar itu tadi cepat dapat datang bahan ajar, kan cepat punya waktu belajar yang agak panjang. Nah itu menjadi apa ya, sebagai persiapan untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap mata kuliah yang diregistrasikan. Itu barangkali Eka tambahannya. Iya sih yang mengingatkan saja gitu ya. Berarti ini nambah lagi nih, gini ya saya bilang. Tutorial registrasi mahasiswa baru, persiapan ujian, registrasi mata kuliah gitu ya. Itulah serunya di UT gitu loh. Semua aktivitasnya bisa dilaksanakan di dalam waktu yang bersamaan. Benar sekali Bunda. Oke Bunda, terima kasih banyak atas waktunya dan informasi ya. Banyak informasi update hari ini disampaikan langsung oleh Direktur UT Medan. Sehat selalu Bunda. Amin. Terima kasih Eka. Insya Allah ketemu lagi di podcast Jumpa Tengah edisi berikutnya ya Bunda. Siap. Oke teman-teman, jangan lupa update selalu informasi terbaru di Instagram @utmedan dan juga di website kita di medan.ut.ac.id ya. Tetap saksikan terus karena akan selalu ada informasi terbaru supaya teman-teman tidak ketinggalan guna sukses kuliah di Universitas Terbuka. Saya Eka Efrija mewakili teman-teman yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai ketemu di edisi podcast Jumpa Tengah berikutnya. See you, dadah, bye-bye.